Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elvina Nabila, Alfitri Andayani, Etri Marlinda Halim, Heni Alfiana, Luciana Palupi, saya sendiri, Mauliza Winanta, Arkinda Putra, Resti Amelia, Reza Safitri, RF Bella Gayatri Pranuja, Rizka Yuningsih, dan Sisi Angela. Baiklah, presentasi pertama akan dibacakan oleh Etri Marlinda Halim. Pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu cara yang pertama, respirasi atau pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Cara yang kedua yaitu respirasi atau pernapasan perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Contoh, saat manusia melakukan aktivitas biasa, tubuh akan menggunakan pernapasan dada yang dipengaruhi oleh kontraksi otot-otot antar tulang rusuk bagian luar yang akan menyebabkan tulang-tulang rusuk naik terdorong ke atas menjadikan rongga dada membesar, dan volume paru-paru pun akan membesar. B. Ekspirasi. Ekspirasi adalah bagian dari proses pernapasan, yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Udara kadaluarsa berupa karbon dioksida dan uap air hasil peristiwa metabolisme tubuh akan dibuang dalam proses ini. Ekspirasi juga diprakarsai oleh pusat kontrol pernapasan di medula oblongata atau brainstem, namun kebalikan dari proses inspirasi. Otot-otot antar tulang rusuk sebelah luar dan otot diafragma mengendur. Otot-otot antar tulang rusuk sebelah luar dan otot diafragma mengendur yang akan membuat rongga dada turun sehingga volume udara di paru-paru mengecil. Dengan mengecilnya volume udara di paru-paru, maka tekanan udara di dalam paru-paru meningkat dan akan mendorong karbon dioksida dari tulang alveolus perlahan naik ke tabung-tabung pernapasan dan keluar melalui hidung. Contoh, saat manusia melakukan aktivitas yang berat seperti dalam berolahraga atau ketika saluran udara menyempit seperti dada terkena asma. Otot antar tulang rusuk sebelah luar dan otot diafragma akan bergerak cepat untuk meningkatkan tekanan pleura atau udara di dalam paru-paru agar udara dapat dikeluarkan dengan cepat. Frekuensi manusia. Frekuensi pernapasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam keluar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya, intensitas pernapasan pada manusia berkisar antara 16 sampai 18 kali. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan. Yang pertama, usia. Jika diperhatikan, bayi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Yang kedua, aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasuk energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Jenis kelamin pun memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernapasan pada manusia. Laki-laki biasanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan laki-laki. 3.
faktor dari kecepatan frekuensi, yaitu ada suhu tubuh. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernapasannya. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tetap hangat. Yang terakhir, itu ada posisi tubuh. Ini juga dapat dipengaruhi juga oleh posisi tubuhnya. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk dan berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang. Sehingga frekuensi pernafasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Materi selanjutnya ada volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara respirasi pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru. Kekuatan bernafas dan cara bernafas pada orang dewasa volume paru-paru berkisaran antara 5-6 liter. Yang terdiri dari yang pertama itu volume tindal. Volume udara tindal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Volume udara tindal bervariasi tergantung pada tingkat kegiatan seseorang. Pada kondisi tubuh istirahat, volume udara tindal sebanyak kira-kira 500 mm. Pada rata-rata orang dewasa, muda dan besarnya akan meningkat bila kegiatan tubuh meningkat. Yang kedua, volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidak dilakukan. Pada keadaan normal, sebanyak kira-kira 3000 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat. Pada akhir ekspirasi normal, pada keadaan normal sebanyak kira-kira 1000 ml. Volume residu atau VR. Volume residu yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1500 ml. Gangguan respirasi. 1. Asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya sesak napas dibarengi oleh megi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. 2. Flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. 3. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan erat dengan perokok, baik aktif maupun pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga, riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Terima kasih.